Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dan sahabat-sahabat Tuhan yang mengikuti Misa Kudus ini secara online, di mana saja Anda semua sedang berada. Tema dari Misa Kudus kita hari ini adalah kita sedang bersiarah. Siarah kita adalah satu perjalanan yang amat jauh dari bumi menuju surga. Permasalahannya adalah surga itu kita tidak bisa menebaknya ada di mana. Apalagi kita coba mencari di Google Map atau cari di travel agent. Mungkin mereka punya cara, atau mereka punya tiket, atau mereka punya penemuan supaya menolong kita dari bumi ini dapat berjalan sampai ke surga. Ternyata tidak ada. Tetapi kita terus melakukan perjalanan itu. Kita terus melakukan peziarahan itu karena tujuan kita adalah surga.
tujuan kita adalah pertemuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tujuan kita adalah bersekutu dengan orang-orang kudus dan para malaikat di surga. Tujuan kita adalah kebahagiaan kekal. Nah, bagaimana cara supaya kita punya perjalanan dapat sampai ke tujuan itu? Hari ini, Pesta Penampakan Tuhan dan Injil karangan Santo Matius menuntun kita bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dari bumi ini menuju surga yang tidak kita kenal, dan kita tidak tersesat. Kita tidak salah arah, kita tidak salah jalan, tetapi sampai ke tujuan kita dan kita menemukan kebahagiaan kekal itu, menemukan kemuliaan Tuhan itu. Ibu bapak saudara-saudara, Injil hari ini bicara tentang 3 raja. Mereka ini orang-orang dari timur. Dalam peta dunia sekarang ini, kira-kira tempat mereka itu di sekitar Irak yang kita punya, yang kita kenal sekarang ini. Nah, mereka melihat bintang di timur di tempat mereka itu, dan mereka coba membaca arah dari bintang itu. Dan menurut mereka punya pengetahuan, menurut mereka punya kebijaksanaan, mereka mengerti bahwa bintang itu menunjuk kepada kelahiran seorang raja baru. Dan karena itu mereka mengikuti tuntunan bintang itu. Kalau kita melihat peta dari Irak menuju ke Bethlehem, itu jarak yang cukup jauh juga. Dan 3 raja ini dari cerita-cerita yang kita kenal, cerita tentang kanak-kanak Yesus, mereka itu mengendarai unta dari negaranya, dari negerinya, dan mereka berjalan sangat jauh, ikut tuntunan bintang itu, dan perjalanan mereka tidak meleset. Mereka sampai bertemu dengan Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka sangat berbahagia karena perjumpaan itu, dan mereka menyembah kemuliaan itu, mereka menyembah kemuliaan Tuhan itu, dan dikatakan oleh Matius, mereka sangat bersuka cita pada waktu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara sini, dalam Injil Lukas ada satu kelompok kecil juga yang mendapat isyarat yang sama, yaitu para gembala. Banyak orang yang hadir di Bethlehem pada waktu itu karena Tuhan Yesus lahir di satu tempat yang umum. Dan tempat umum itu merupakan tempat di mana banyak sekali pesiara-pesiara atau para pedagang. Mereka berhenti di satu tempat umum, dan Yesus lahir di situ, dekat tempat umum itu. Nah, bagaimana para gembala tahu tempat itu? Karena mereka melihat di langit ada bala tentara surga, dan malaikat berbicara kepada mereka, hari ini aku menyampaikan kesukaan besar bagi kamu. Sudah lahir di Bethlehem Raja Mesias penyelamat dunia. Nah, mereka mengerti ada sesuatu yang terjadi di Bethlehem, dan karena itu dari bimbingan suara malaikat itu, mereka mencari Tuhan yang lahir di Bethlehem itu, dan mereka menemukannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anehnya dan ironisnya adalah bahwa orang-orang yang dengar cerita dari para gembala, pun orang-orang yang mendengar cerita dari 3 raja itu, Herodes dan seluruh Yerusalem, mereka itu sudah dekat dengan Yesus, sudah dekat dengan Tuhan yang lahir itu. Tetapi mereka tidak menangkap apapun, mereka tidak menyadari apapun, mereka tidak menginisiasi kehadiran Allah yang menyelamatkan itu, sebab mereka tidak punya waktu. Mereka terlalu sibuk, mereka atur urusan-urusan duniawi terlalu ketat, sehingga mereka sama sekali tidak peka bahwa Raja Mesias,
Kristus Sang Penyelamat sudah ada di tengah-tengah mereka. Nah, maka setelah mereka dengar berita dari gembala, setelah mereka dengar berita dari 3 raja itu, mereka terkejut dan mereka heran, tetapi hanya sampai di situ. Hanya sampai terkejut, hanya sampai heran. Mereka tidak mengikuti teladan para gembala dan teladan para majus, ikut mencari supaya menemukan kemuliaan itu, menemukan kebahagiaan itu. Mereka hanya sampai kepada rasa heran, hanya sampai kepada rasa terkejut, tetapi mereka tidak sampai mencari, dan karena itu mereka juga tidak menemukan kemuliaan itu. Saya tutup permenungan ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, keadaan kita tidak beda jauh daripada keadaan Bethlehem pada zaman dulu. Kita juga orang-orang sibuk, kita juga orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita adalah orang-orang dunia yang tenggelam di dalam kesibukan harian kita sendiri. Nah, oleh karena kesibukan-kesibukan kita itulah kita tidak memiliki kepekaan seperti para gembala, seperti para majus, padahal sudah ada isyarat itu. Sudah ada bintang, sudah ada suara malaikat, sudah ada tanda-tanda terhadap pada kita bahwa kita sedang bertemu, kita sedang berjumpa dengan satu kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita tidak menginsyatinya. Mari kita mohon kebijaksanaan ilahi. Sebagaimana kebijaksanaan ilahi itu menuntun para gembala untuk mencari dan menemukan kemuliaan surgawi, dan mereka penuh sukacita, sebagaimana para majus mencari dan menemukan kemuliaan Tuhan dan mereka bersukacita, kita pun mohon bimbingan Roh Kudus, mohon bimbingan kebijaksanaan ilahi menuntun kita supaya dalam peziarahan kita ini kita sudah berulang-ulang kali berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan kemuliaan surgawi, sebab kita peka terhadap isyarat-isyarat, peka terhadap kekuatan-kekuatan ilahi yang membimbing kita dalam peziarahan kita di bumi ini, sehingga sudah pada waktu kita hidup di bumi, kita sudah berjumpa dengan Allah yang membahagiakan itu. Dan kita mohon supaya kita tidak seperti penduduk Yerusalem yang tidak mau mencari. Kita tidak seperti orang-orang yang dengar cerita para gembala, tetapi mereka hanya heran, tetapi tidak mencari. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mencari dan menemukan kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Kita mesti peka terhadap isyarat-isyarat ilahi, karena yang ilahi itu hadir di tengah-tengah kita. Tadi kita dengar dalam Injil bagaimana 3 raja berjumpa dengan Yesus yang terbaring di palungan plus ayahnya dan mamanya. Artinya apa? Allah yang Maha Kuasa itu hadir di dalam kehidupan manusia. Sukacita para gembala, sukacita para majus mestinya menjadi sukacita kita juga pada waktu dalam peziarahan kita di sini, di bumi ini. Sebelum kita sampai ke surga, kita sudah berjumpa dengan kemuliaan Tuhan itu dalam hidup harian kita, sebab kita peka terhadap isyarat-isyarat